Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi, NIM 210301502076, kelas PJKRE. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi perkembangan motorik. A. Hakikat perkembangan motorik. Yang pertama, konsep perkembangan motorik. Motorik adalah semua gerakan tubuh, meliputi gerakan internal yang tidak teramati atau motor, yaitu penangkapan stimulus oleh indera, penyampaian stimulus oleh susunan saraf sensorik ke otak atau memori, pemrosesan dan pembuatan keputusan oleh otak, penyampaian keputusan oleh susunan saraf motorik ke otak, dan gerakan eksternal yang teramati movement. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan motorik. A. Perkembangan motorik melibatkan perubahan kualitatif yang terjadi secara alami dan pengalaman atau latihan. Akibat adanya perubahan kuantitatif dalam pertumbuhan pada ukuran, proposisi, dan struktur. B. Perkembangan mengikuti suatu pola yang berurutan, berkesinambungan, dan dapat diprediksi. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari fase terdahulu, dan setiap fase perubahan merupakan prasyarat bagi perkembangan berikutnya. C. Seperti halnya pola perkembangan fisikal, maka pola perkembangan motorik selalu mengikuti hukuman arah perkembangan, yaitu hukum dan hukum prosedural. D. Kecepatan perkembangan berbagai bagian tubuh berbeda-beda walaupun perkembangan berbagai karakteristik fresh berlangsung secara kesinambungan. Kecepatan dan lamanya perkembangan sebagai bagian tubuh sampai kepada tingkat matang berbeda-beda. E. Perkembangan motorik berlangsung dari respon umum ke yang khusus. Dalam hal respon motorik, kegiatan umum selalu mendahului kegiatan khusus. F. Kecepatan perkembangan pengaruhi oleh perbedaan individual. Setiap orang berbeda baik secara biologis maupun genetik. G. Semua anak yang normal perkembangan selalu tahap umum perkembangan lebih dahulu dan tidak terjadi usia yang sama. Klasifikasi bentuk-bentuk gerakan. Klasifikasi berdasarkan ukuran dan besarnya otot, berdasarkan tenaga dan luasnya ruang yang menggunanya dalam pelaksanaan gerakan. Berdasarkan hal tersebut, gerakan dapat dibagi menjadi gerakan kasar dan gerakan halus. Gerakan kasar adalah gerakan yang melibatkan otot besar. B. Klasifikasi bentuk gerakan berdasarkan aspek-aspek waktu pelaksanaannya atau dari gejala-gejala penampilannya. Berdasarkan hal tersebut, gerakan dibagi menjadi gerakan diskrit, serial, dan kontinuus. Gerakan diskrit dikenal saat mulai dari saat berakhir. Contohnya adalah gerakan melempar, menendang bola, dan memukul bola. C. Klasifikasi gerakan fundamental dan keterampilan berdasarkan beberapa jauh lingkungan dapat diprediksi selama pelaksanaan gerakan. Berdasarkan pergolongan ini, gerakan dibagi menjadi gerakan terbuka dan gerakan tertutup. Terminologi. A. Perilaku motorik, yaitu tentang perubahan-perubahan dalam belajar motorik, kontrol motorik, dan perkembangan motorik sebagai hasil dari pengalaman, belajar atau latihan, dan proses-proses biologis kematangan. B. Kontrol motorik
dan motorik. Kontrol motorik menekankan pada perubahan performance dalam pelaksanaan tugas gerakan tertentu, sedangkan performance motorik menekankan pada belajar atau latihan dan proses-proses biologis kematangan yang terlibat dalam belajar motorik. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.